Anjay. Gokil. Apa nih? Presiden gua, bro. Presiden gua, wakil presiden gua. Mantap. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for them. Gokil guys. Ini adalah episode yang sungguh seru. Kalau minggu lalu kan sungguh nggak seru tuh. Kalau ini adalah episode yang sangat-sangat seru karena akhirnya gue melakukan kegiatan yang sangat padat sepanjang episode ini. Ditutup dengan pertunjukan The Founders, the biggest comedy show definitely this year, but I feel like also, I don't know, maybe for the last decade. Karena keren banget sih acaranya. Tapi mari kita mulai. Kegiatan dimulai dari hari Senin. Senin tersebut adalah Senin tanggal 2. Gue datang ke markas, sebenarnya harusnya pagi itu gue skakmat dengan Mas Mendito. Mas Menteri Dito Aryo Tejo, Menpora kita yang adalah Menpora tahun lalu, masuk di tengah-tengah karena Menporanya jadi wakil ketua PSSI. Terus ngelanjut lagi, terpilih lagi atau ditunjuk lagi sama Pak Prabowo untuk jadi Menpora di sekarang. Tapi mendadak beliau geser jadwalnya. Oke. Berangkatnya akhirnya bukan mendadak sih, akhirnya batal. Mungkin betul-betul batal karena beliau itu lagi meeting sama Pak Gibran yang lagi viral sekarang. Kalau lihat ada video Pak Gibran mimpin rapat di Menpora sambil baca laptop itu kan viral kan. Nah itu Mas Mendito tuh ikutan meeting itu. Tapi gua pikir beliau udah bilang bahwa saya akan telat ya karena saya meeting dulu sama Pak Gibran. Oke. Setelah itu gua pikir bakal berangkat ke sini. Ternyata enggak. Ternyata beliau ada meeting sama menteri lain. Gue bilang tadi ngomongnya nggak kayak gitu. Ya udah. Padahal staffnya udah datang, fotografer udah pada datang, akhirnya nggak jadi. Ya udah terus gitu mau tak-atik jadwal. Gue bilang udah 2 kali ganti. Ini tuh yang hari Senin ini tuh udah geser jadwal. Waktu itu beliau nggak datang karena ngakunya, oh saya pikir lusa. Jadi gue WhatsApp, Mas Man jangan lupa besok ya. Bisa digeser nggak ke jam 11? Oh bisa ke jam 11 gitu. Jam 11 ternyata, oh saya pikir besok. Lah gimana? Ya udah terus geser ke hari Senin. Nggak datang juga. Tapi tau nggak siapa yang datang di hari Senin? Ganjar Pranowo. Gue bikin skakmat sama Ganjar Pranowo. Gue sebenarnya bersyukur ya masih bisa punya kesempatan untuk ngobrol sama Mas Ganjar karena beliau ini agak jarang pemunculannya kan. Maksudnya di media-media tuh beliau agak jarang. Dan di skakmatnya beliau jelasin kenapa pada akhirnya beliau mau muncul di skakmat gue dan gue sangat tersanjung. Tapi yang lu mesti cari tahu, kayaknya sih per video ini tayang udah rilis. Ya, siapa tahu ada yang belum nonton skakmatnya. Pertama-tama lucu banget. Lucu banget karena mungkin nggak ger, cuman ekspektasi gue terhadap Mas Ganjar tuh nggak kayak gitu. Ternyata lucu banget orangnya. Dan beliau melakukan langkah catur yang brilian sekali, bisa jadi adalah langkah catur paling brilian sepanjang skakmat. Penonton skakmat live silakan, skakmat silakan kasih testimoni benar atau enggak. Gue nggak tahu di menit keberapa, yang udah nonton tolong drop di menit keberapa. Tapi gue mikir lama banget. Anjir nih gue mesti ngapain ini bingung. Canggih sih. Seru banget. Abis itu yang datang selanjutnya adalah Mas Ipang Wahid. Mas Ipang Wahid ini adalah sekarang udah tidak bisa lagi disebut konsultan komunikasi politik. Karena beliau nyebutnya adalah perception engineering. Apa ya? Perception engineering? Apa gue lupa namanya. Tapi beliaulah yang membantu kampanye Prabowo Gibran kemarin. Kemenangannya gue sering sebut sebagai kemenangan yang didapatkan lewat kampanye yang brilian.
gue secara terbuka di banyak sekali kesempatan bilang kok, kampanyenya Pak Prabowo Gibran ini paling bagus memang. Jadi di luar dukungan Pak Jokowi, ya orang kan bertanya-tanya, kok bisa ya satu putaran, ya banyak faktor. Ya oke, ada faktor Pak Jokowi. Ya oke, mungkin ada faktor pengerahan logistik. Ya oke, ada faktor Prabowo-nya yang terbuka terhadap masukan-masukan dalam kampanyenya. Dan ya oke, juga akibat kampanye yang brilian yang dipegang sama Mas Ipang. Skakmat Mas Ipang adalah skakmat vested interest-nya gue. Gue pengen belajar sama Mas Ipang. Dan gue belajar banyak sekali sama Mas Ipang. Dan kalau lu tertarik sama kampanye politik, tonton episode itu, bagus. Lu belajar banyak dari situ. Orang ini pengalamannya tinggi sekali. Tinggi sekali. Nanti lu tonton, lu akan tahu sendiri apa aja yang beliau pernah lakukan. Udah, abis itu gue geser ke Bintaro untuk mampir ke Somasi Community untuk promo. Gue stand up di situ, gue bawa materi The Founders. Gue taruh di situ karena toh tayangnya tanggal 8, sehari setelah The Founders. Gue mampir ke situ, lucu banget, acaranya lucu banget. Ada episode itu tuh episode aparat. Jadi ada Gamail, polisi, ada Dev Kobun, bukan aparat ya, salah, pria berseragam. Jadi ada Gamail, polisi, ada Dev Kobun, nakes, dan ada Umam, Damkar. Episode-nya lucu sekali, bisa lo tonton di YouTube Deddy Corbuzier, walaupun katanya banyak dipotong ya, banyak disensor. Maklum, YouTube rezim. Kadang rezim, saya lagi tandang. Gitu. Jadi kita mah ngikut aja namanya juga. Mampir ke YouTube orang. Hari Selasa paginya, gue mampir ke kantornya Prakerja. Rencananya, kalau semuanya berjalan dengan lancar, akan ada sebuah kolaborasi dari gue dengan Prakerja. Gue tuh tertarik sekali dengan Prakerja dari lama. Tertarik dengan konsepnya, tertarik dengan spiritnya, tertarik dengan apa sih yang mereka udah capai, bagaimana ceritanya kemarin dari mulai di 2020 sampai dengan sekarang. Gue pengen tahu, penasaran, karena sebagai orang yang juga punya sekolah pecahkan, sekolah belajar stand up selama setahun, infonya di pecahkan.com kalau mau tahu, bagaimana edukasi itu dihantarkan di tahun 2025 di era yang lebih modern daripada zaman gue sekolah dulu, selalu menarik buat gue. Prakerja ini kan secara prinsip adalah beasiswa kursus. Kursus diambil untuk peningkatan kapasitas. Jadi kita meningkatkan skill, karena memang ada masalah skill gap kan di Indonesia. Jadi gue mampir ke sana, ngobrol banyak dan menyenangkan sekali datang ke kantornya. Abis itu malamnya gue open mic. Iya benar, malamnya gue open mic. Gue open mic untuk mempersiapkan The Founders sendiri. Open mic untuk mempersiapkan The Founders, tapi juga untuk mempersiapkan Mensrea. Jadi gue sempat ngetes joke gue. Dari situ gue tahu bahwa gue punya materi 45 menit untuk Mensrea. 40 menit lah untuk Mensrea. Dan gue bisa bilang dari 40 menit itu 70%-nya udah mateng, udah solid, jadi itu barang. 30%-nya masih butuh tweak gitu, masih butuh dibenerin sana dan sini. Tapi gue happy sekali, dan gue yakin yang nonton mungkin ada di antara penonton Dota di Weekly Vlog juga ada, yang bisa kasih di kolom komentar tanpa spoiler ya. Betapa menariknya, gue mah beneran deh, gue beneran bangga. Orang yang nonton set gue di The Founders pasti akan ngerasa bahwa anjir, si Panji materi stand up-nya atau cara penyampaian stand up-nya agak berubah ya, lebih asik menurut gue ya, lebih tight, nggak terlalu banyak setup panjang. Gue sih happy. Udah, itu hari Selasa. Hari Rabu gue ke markas untuk bikin skakmat bersama dengan Abdur Arsyad. Terus habis itu harusnya di Torre Tejo tapi nggak jadi lagi. Sudahlah ya. Habis itu gue mampir ke sebuah kanal YouTube. Namanya gue juga lupa lagi namanya siapa. Pokoknya ada 2 host di mana host ini namanya, mereka nyebut diri mereka adalah
Pak Baja dan Pak Coki. Bukan Coki Pardede, Coki Singgi. Dan mereka itu isunya tuh soal pendidikan tapi fokusnya banyak di keluarga. Setidaknya di episode gue tuh keluarga. Yang buat gue jadi menarik adalah bukan cuma masalah temanya tadi, tapi gue bisa bikin konten bareng dengan Holil Efek Rumah Kaca. Dan nanti lu tonton deh. Holil itu kan lagi-lagi ya, gue nggak punya bayangan bahwa Holil itu orangnya bercandanya seperti apa. Holil lucu banget lagi. Lucu banget. Ada satu momen dia ngomong, iya lagi, nggak cocok kata gue. Kata gue, Holil, lu tuh yang nyanyi lagu di udara. Lu tuh gak cocok, iya lagi kata gue. Happy sih itu. Abis itu gue ngapain ya? Seingat gue tuh gue ngebut menuju sesuatu, tapi gue lupa apa. Dimarahin Adit deh nih. Adit sambil gue mikir, coba kasih ilustrasi tupai lagi lari gitu sambil gue mikir. Karena gue lupa mana ya, ngeliatnya di mana ya? Tanggal 4. Mana nih? Bukan. Tanggal 4 gue ngapain ya? Anjay, gue gak inget lagi. Lupa gue. Karena gue ingetnya dari situ tuh gue mesti ngebut ke sebuah tempat. Apa ya? Kok gue lupa? Masih lari nggak, Dit? Masih lari ya? Masih lari. Gue keluar bentar. Bentar ya, penontonku. Ada Lia nggak? Ya. Lia, waktu kita dari podcast Baja tuh kita ngapain sih yang gue mesti buru-buru? Itu yang ada Holil Efek Rumah Kaca. Oh, itu open mic di... Oh iya, benar. Oke. Thank you. Anda dengar tadi gue open mic. Jadi si Pecahkan itu punya UAS. UASnya itu dilakukan di sebuah kafe gitu. Terus sebagai komika yang lagi ngembangin spesial, gue kan nyari aja panggung di mana. Ada nonbar gue samperin, nonbar bola gue samperin. Ada termasuk Pecahkan lagi bikin UAS. Mereka bikin kayak open mic itu di sebuah kafe. Gue putuskan untuk gue mampir untuk ngetes set gue. Sampai sana sebenarnya gue agak terlambat, tapi orang-orang masih pada nunggu di situ, peserta anak sekolah Pecahkan masih di situ. Terus ya udah gue open mic dan lagi-lagi gue mematangkan set gue. Yang enak dari open mic tau nggak apa? Lu baru aja nyobain sebuah joke, nggak terlalu kena. Di antara hari itu dengan hari open mic berikutnya, lu mikirin apa yang mesti gue lakukan ya? Tiba-tiba, oh gue tahu mesti diginiin, terus dipraktekin dan kena. Oh, happy banget itu. Ya itulah yang terjadi di hari. Udah berhenti ya, Tupai, larinya Tupai berhenti larinya, aman. Itu dia, itu di hari Rabu. Benar nggak? Di hari Rabu betul. Hari Kamis gue ada job di Bandung untuk SKK Migas. Dan untuk kali pertama gue naik Wush. Berangkatnya dari stasiun KCIC Halim. KCIC itu apa sih? Kereta cepat. I'm cute. Yeah. Apa sih KCIC? Dari Halim, mendaratnya di Padalarang. Menarik sekali ya. Karena seperti yang lu tahu, gue kemarin baru aja tur di Eropa. Dan antar kota kan ada kalanya gue naik kereta cepat. Ketika naik kereta cepat yang di Indonesia, yaitu Jakarta menuju Bandung, berasa menarik sekali karena memang perjalanan kereta itu 30 menit. Nggak sempat muncul keinginan untuk beli kopi, udah keburu nyampe. Cuman nggak ada wifi ya. Nggak ada wifi, sayang. Nah, cuman yang gue sadari adalah ternyata nyampenya ke Padalarang. Dari Padalarang itu ternyata PR banget ya ke Bandungnya ya. Waktu itu sih gue waktu itu ya, gue gak tahu yang lain, tapi waktu itu tuh gue kayaknya 40 menitan deh dari Padalarang sampai ke Hilton Bandung tuh, di Pascal ya, Pasir Kaliki kalau gue gak salah. Terus gue tuh ngelihat chaos tuh di sana, di stasiun Padalarang tuh gue ngeliat chaosnya orang antara mesen Go-Car atau Grab-Car, terus nunggu jemputan, terus ada bis, chaos banget sih menurut gue. Dan kalau ditanya enak ya cepet gitu, ya dibilang cepet, ya juga karena 45 tambah setengah jam berarti kan sejam 15 menit dari Jakarta sampai Bandung. Tapi gue pernah ngebut gara-gara gue bangun kesiangan, gue ada job di Bandung, gue dari Jakarta ngebut 1,5 jam nyampe.
Cuman jangan dibandingin ya, itu kan bahaya. Nah, sebenarnya yang disayangkan, gue nggak tahu sih sekarang gimana, tapi kan pada masa itu ketika Wush jalan, Parahyangan hilang. Jadi orang tuh nggak punya opsi. Kayaknya Parahyangan hilang supaya orang terpaksa pakai Wush. Sayang menurut gue. Karena yang penting kan orang punya pilihan ya. Sekali lagi gue nggak tahu sih, tapi idealnya sih orang punya pilihan. Kalau mau naik Parahyangan bisa, mau naik Wush bisa. Toh namanya juga transportasi umum itu kan sebenarnya adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat Indonesia. Bukan tempat nyari duit, bukan tempat nyari untung memang. By the way ini sesuatu yang gue bahas bersama dengan Abdur di Skakmat episode dia. Tapi oke lah, gue nyampe situ, terus kerja di SKK Migas, jadi pembicara, terus naik Wush lagi, pulang ke Jakarta, selesai. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya, gue mampir ke YouTube-nya Daniel Mananta. Sudah tayang juga. Tetangga Kepo. Daniel Tetangga Kepo. Kali ini adalah kontennya Daniel yang ceritanya kepo sama isu. Jadi Daniel menjadi tetangga yang kepo terhadap isu. Dia panggil orang yang bisa cerita soal isunya. Biasanya kan dia kan ngomongin life story tuh. Nah dalam hal ini dia kepo tentang politik yang dipanggil gue. Menarik sekali beneran deh. Gue nggak nyangka, dan bahkan di kolom komentar lo bisa lihat bahwa penonton juga nggak nyangka bahwa isu-isu seperti ini muncul di YouTube-nya Daniel. Isu-isu yang kritis, isu-isu politik muncul, dan buat gue menarik karena jadi bentuk edukasi gitu. Gue sekarang lagi senang mampir ke YouTube yang bukan YouTube politik, tapi kalau gue mampir ke situ untuk ngomongin politik, jadinya ilmu untuk yang nonton atau setidaknya informasi baru untuk yang nonton. Termasuk di YouTube Daniel. Dan ada satu momen lucu banget sih. Itu kalau ada yang ngeklip, viralin rame itu. Belum aja sekarang. Terus udah gitu gue geser lagi ke markas dari Daniel karena mau latihan sama founder. Ini kan hari Jumat kan, Sabtunya kan The Founders. Gue, Radit, Isman, Rian, dan Ernest Prakasa ngumpul di atas. Terus kami reading banget bareng. Ngembangin tanpa ada ekstra-ekstra yang lain. Jadi Eca nggak ada, Amin nggak ada, Hifzi, David, Rin nggak ada. Emang cuma kami doang. Karena kemarin-kemarin justru foundersnya yang nggak semuanya selalu bisa. Sudah kami latihan. Setelah itu, gua, Rian Adriandi, dan Ernest Prakasa open mic di atas. Open mic-nya juga menyenangkan. Gue bisa ngelihat Ernest prepping seperti apa. Terus abis itu gue stand up, abis itu gue bisa ngeliat Rian prepping seperti apa, persiapan untuk show-nya mereka. Yang menariknya, set itu berubah ketika besoknya di The Founders. Cuman gue doang yang setnya nggak berubah, tapi kan ya gue mah sering kan. Gue mah udah beberapa kali open mic, jadi udah lebih stabil. Dari trip gue sebelumnya, penonton Dota di Weekly Vlog juga tahu gue udah nyiapin untuk The Founders. Kelar Himfest, dengan setnya Himfest, gue udah open mic lagi untuk setnya The Founders kan. Habis itu selesai. Jumat. Nah, harinya The Founders. Gue berangkat dari Jakarta ke Sentul pagi-pagi. Karena jam 8 mau ada kayak aktivitas promo untuk hotel tempat kami menginap, yaitu Alana di Sentul. Lucu banget. Selalu suka yang kayak gini-gini. Apa aja nih, oh ini waktu sekeluarga di Paris. Stand up di Eastville. Masih di Paris. Waktu di London. Wow, great room by the way. Nice. Nice. Hotel menyenangkan. Gue nyampe ke situ, nongkrong di lobi. Isman kemudian datang. Isman nginap dari semalam ya. Isman nongol. Terus Rian Adriani nongol. Terus Raditya nongol. Ernest enggak. Ernest enggak ngerasa pengen ikutan promo karena Ernest nggak pakai fasilitasnya anyway. Jadi kami berempat. Udah foto-foto di situ, kami geser ke venue, ke SICC. Nyampe ke sana, tahu nggak siapa yang gue temuin? Mbah Tesi. Orang itu sudah hadir paling pagi. Memang sejauh pengetahuan gue, orang Sri Mulat tuh nggak pernah telat. Gue ingat gue pernah syuting sama Pade Tarsan.
untuk film Make Money. Kalau lu pernah nonton Make Money kan pada Tarzan tuh jadi bapak-bapak pikun yang suka bulu tangkis. Setiap hari syuting, pada Tarzan udah datang lebih awal, paling awal. Bahkan gue waktu itu syuting Insya Allah Sah 2 kan juga ada pada Tarzan kan, dia udah datang dari awal. Dia bilang, kalau pelawak zaman saya tuh nggak pernah terlambat, nggak pernah. Kami disiplin semuanya. Dan benar, setiap kali gue syuting sama orang Senat, mereka nggak pernah terlambat. Gue nggak tahu yang lain punya pengalaman apa ya, gue cuma bisa cerita dari pengalaman gue. Kemarin Mbak Tessy udah datang, gue turun dari bis kan, maksudnya bukan bis ya, mobil jemputan dari hotel ke SICC. Pas gue turun, Mbak Tessy lagi ngerokok kacamata. Pas gue, Mbak Tessy, terus gue samperin, Mbak, sorry Mbak gitu. Saya udah dari tadi di sini. Aduh sorry banget Mbak gitu. Emang jam berapa sih? Oh Mbak, sorry Mbak. Dia pagi banget dia. Udah datang dari pagi. Terus yang kami lakukan saat itu adalah kami latihan. Anjay, langsung backstage guys. This is dangerous, yo. Oh iya, hati-hati ya. Banyak hazardnya. Nanti ada ini ya. Wah, paling simpel. Tenoneng. Gokil, respect. Bos gua. Anjay. Latihan di atas panggung, latihan dengan props, dengan set. Latihan dimulai dengan, waktu itu kami mulainya dengan latihan sketsa. Semuanya berlatih, blocking, ini segala macam. Saat itu tuh kami semua masih deg-degan, aduh lucu nggak ya gitu. Kalau gue selalu bilang, dan lu bisa lihat di video YouTube bersama dengan founders, gue tuh pede, gue bilang, kita mah pasti lucu, bener dah. Pada akhirnya, insting kita sebagai penghibur akan mengambil alih hafalan, mengambil alih rasa grogi, mengambil alih rasa ragu, akan diambil alih. Our instinct is going to take over, and it did. Cuman pada saat itu semua masih pada grogi. Tapi gue ingat ada satu momen, Hifz itu berulang kali ngeliatin venue, bilang, Mas Panji makasih udah ngajak saya. Mas Panji makasih udah ngajak saya. Iya aman Hifz, aduh gede banget Mas Panji, makasih udah ngajak saya, gitu. Namanya planting nih untuk punchline-nya di belakang. Udah. Setelah latihan untuk sketsa, terus evaluasi, terus geser latihan main improv. Mbah Tessy ikut berlatih lagi. Waktu itu kami udah pernah latihan. Wah, ini hari latihan. Oh, ada yang lolos, gue lupa. Gue lupa. Adit, maaf, Adit. Hari Selasa. Itu sebenarnya ada latihan di sebuah studio di dekat Pondok Indah, namanya apa ya? Pokoknya dekat daerah Pondok Indah ada studio gitu. Semuanya pada latihan di situ. Kecuali yang nggak hadir Ernest, Rian, karena mereka lagi di JAF di Jogja. Radit dia sakit. Radit padahal udah ngeblocking tanggal itu, tapi dia sakit. Akhirnya semuanya datang. Eca datang, Aming datang, David datang, Rin datang, Hifzi datang, Ajis datang. Udah, Pak Tessy juga datang. Jadi kita sempat latihan di situ. Kami sempat latihan, sempat nyoba. Disitulah Mbah Tessy dikasih lihat seperti apa main improv. Emang orang kalau udah main sketsa 873 tahun, main sketsa lama banget, ribuan tahun lamanya, instingnya tuh tajam banget. Dia cuman 2 kali ngelihat kami nyontohin kayak apa, udah langsung tahu. Main langsung lucu, hebat beliau. Karena kan kalau main improv kan yang penting kan tahu aturan mainnya, terus nemu selahnya. Sisanya kan emang improvisasi, temanya datang dari penonton, ceritanya seperti apa datang dari penonton, mengandalkan comedic timing dan insting komedi yang tajam. Nah, hari Jumatnya kami latihan lagi sama hari Sabtunya kami latihan lagi sama Mbah Tessy. Lucu, terus Mbah Tessy memutuskan untuk pulang, udah tua juga, biar istirahat aja di rumah. Sementara yang lain kan standby di situ. Habis itu kami kayak sound check dan nyobain in and out untuk stand up. Habis itu selesai. Habis itu ngapain ya kami? Nggak ada, cuma ngobrol-ngobrol aja di backstage. Gerabis. Ayo Jis. Gerabis.
Ngapain mesti ke badan, orang main tebak-tebakan doang. Keluarin tebak-tebakan. Ger habis. Ada. Makanan apa yang cuma boleh dibeli satu doang? Mbak Wan. Ger habis. makan siang gue inget dikasih sama ada cateringnya enak banget. Terus udah gitu sekitar jam 4:30 kami mulai mandi karena di ruang tunggunya bagus banget sih, SICC, terima kasih banyak kalian, ruang tunggunya indah dan bagus dan fasilitasnya oke banget, ada 2 kamar mandi, 4 lebih tepatnya. Kamar mandi cowok, kamar mandi cewek, kamar mandi cowok, kamar mandi cewek. Setiap kamar mandinya ada showernya. Jadi gue bawa anduk dari hotel, terus bawa sabun segala macamnya. Siap-siap, terus mulai ganti baju untuk pakai baju yang stand up, baju stand up jazz yang udah disiapin. Habis itu kami syukuran, potong tumpeng sebagai bagian dari prosesi. Ini adalah kerjasama antara Comika Event sama Gold Life Indonesia. Ini pertama kali Comika bikin acara dengan skala seperti ini. Beneran deh, this is the biggest show we have ever done. Production scale wise gede banget memang. Semuanya serius dikerjakannya, paling gede, paling serius. Special gue aja nggak pernah seserius ini. Dan karenanya kami bermitra dengan Gold Life. Gold Life ini lebih sering mempromotori, tapi memang mungkin bukan stand up ya, tapi musik. Tapi kami belajar banyak dari situ, dari kolaborasi itu. Makanya kami tumpengan bareng antara Pak Daniel, direktur kami, dan Fakih, direkturnya Gold Life. Terus gue speech tipis-tipis respect aja. Habis itu kami nyamperin VIP lounge di mana semua orang pembeli diamond di situ. Jadi pembeli diamond tuh dapat fasilitas VIP lounge di mana mereka bisa nongkrong makan dengan bertemu dengan para pengisi kayak Comika Lounge gitulah. Cuman kan ini kan bukan cuma punya Comika sama Gold Life, jadi sebutnya VIP lounge. Dan senang bisa ketemu sama orang-orang di situ. Yang paling lucu tau nggak siapa di situ? Radit. Radit kan sebenarnya rada introvert ya, antisosial. Dia tuh kebingungan banget, dia tuh pengen ramah. Tapi dia bingung, jadi dia tuh kelihatannya gitu. Telinga, bingung banyak banget orang. Kalau gue kan emang social butterfly, saya enak ngobrol, seneng ngobrol sama orang-orang. Ya lucu lah foto-foto, paling lucu ngeliat Radit di situ. Setelah itu, gue keluar ketemu sama murid sekolah pecahkan yang lagi field trip. Ya, kan kalau kita sekolah kan suka ada field trip tuh. Apa ya bahasa Indonesia field trip ya? Study tour. Nah kemarin sekolah pecahkan study tour ke The Founders untuk ngelihat kayak gimana sih profesional kalau bekerja gitu di panggung. Foto-foto sama mereka tuh sudah balik lagi ke ruang tunggu. Terus kami mulai ngafalin lagi set masing-masing. Gue ngelihat Rian dan Ernest berlatih. Tahu nggak yang paling yang gue seneng untuk amati adalah proses kan. Gue ngelihat Rian bolak-balik di kamar mandi latihan, dia ngoceh sendiri ngebadanin segala macamnya. Ernest, gue ngeliat dia ngebadanin di panggung. Lama lagi, mungkin ada sejam kali dia atas panggung bolak-balik. Nggak ada yang di atas panggung. Nggak ada yang lagi sound check, nggak ada yang lagi latihan, benar-benar mati. Cuman kamera ada yang nembak ke arah panggung untuk supaya kami yang di ruang tunggu bisa nonton kan. Nah kamera itu nyala, jadi gue bisa ngeliat tuh Ernest bolak-balik. Gokil. Ernest Prakasa tuh di atas panggung sendirian. Set. Ngebadanin. Kosong, orang lagi pada break makan siang. Ernest ngebadanin sendirian. Gokil. Professional at work. Tuh lihat gua ngebadanin dia. Set. Lucu nih. Ger. Makanya untuk orang yang relatif jarang stand up, ketika lu ngelihat kemarin Ernest manggung, as if he never left.
rapi, bagus. Itu karena persiapannya matang sekali. Rian juga seperti itu. Terus mulai nih manggung. Kami itu udah diwanti-wanti, jangan mulur ya, jangan mulur, tight gitu. Durasi stand up kami itu 20 menit, para founders ya, 20. Terus sebelumnya ada Sam dan setelahnya ada Awe dulu, Sammy, Ernest, gua, Rian. Habis itu break, habis itu improv, habis itu break, habis itu sketsa. Break antar segmen itu dibutuhkan untuk ngutak-ngatik setup panggung. Walaupun sekarang kami evaluasi ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus ada break. Tapi ya udahlah ya, namanya juga belajar. Ketika mulainya aja mulur 15 menit. Bahkan gue denger open gate-nya yang harusnya jam 4 mundur ke jam 5. Itu karena masih ada run through dan segala macamnya. Ya itu nggak bisa jadi alasan sih, apapun. Gue tadi mau ngomong kenapa, tapi nggak bisa jadi alasan ya. Pokoknya kalau bilang jam 4, harusnya jam 4. Jadi ada banyak time management issue lah di The Founders. Terus kami mulai seperempat jam lebih telat, tapi terus gitu Bari sama Erwin lucu, masuk ke Awe pecah, Sam pecah, masuklah Ernest pecah. Gue masuk, gue happy sekali dengan performance gue. Happy sekali. Gue udah nyiapin itu dari lama tuh materi. Dan solid, dan pecah, dan gue bangga dengan hasilnya. Dan itu bukan materi mensrea. Walaupun memang 100% politik, tapi itu bukan materi mensrea. Apa, Cot? Sampai mabok. Persekusi. Gua percaya kayak bagaimanapun orang ketika nonton itu, niat gue tuh jadi tergiur untuk nonton mensrea. Karena memang gue niatkan untuk jadi appetizer. Untuk menggugah selera gitu. Appetizer kan gitu kan, lu ada makanan pembuka biar wah jadi gak sabar untuk makan makanan utamanya gitu kan. Sama. Materi stand up gue di The Founders itu diniatkan jadi appetizer. Dan memang berhasil. Gue ngeliat ada beberapa komentar yang bilang, gue tadinya gak pengen beli mensrea, tapi habis nonton Panji di The Founders jadi pengen beli mensrea, tiket mensrea. Banyak sekali. Dan untuk yang merasakan hal yang sama, jangan lupa 10 Januari 2025, mensrea akan buka kembali penjualan tiket untuk semua kota. Info di mensrea.id, nanti beli tiketnya juga di mensrea.id. Terus, apa lagi? Setelah gue stand up, Rian masuk, Rian juga pecah, terus kami break. Breaknya gue dapat informasi mulur. Mulai lagi dengan Bari dan Erwin, terus masuklah ke improv. Gua, Radit, Rian, Isman. Main nih. Ini lucu mampus. Lucu banget. Kami main 3 game. Game pertama itu sound effect. Narik penonton. Yang main gue sama Radit. Pokoknya apapun yang butuh suara, keluarnya dari penonton ini. Misalkan gue bilang, saya mau gergaji Nah terus si penonton ditarik mesti bunyiin. Ngik, nguk, ngik, nguk. Terus nanti kami kan bunyinya aneh dong. Kami mesti, wah kok bisa gitu bunyinya gitu. Anjing itu lucu banget, beneran deh. Lucu banget. Gue yakin orang bisa kasih testimoni. Pecah gila situ. Abis itu, ganti ke permainan kedua, penyanyi berkepala 3. Itu juga lucu banget. Puncaknya adalah kami main 2 kalimat saja bersama dengan Mbah Tesi. Mbah Tesi juga lucu banget. Setelah itu, kami turun panggung, pecah. Sisa yang terakhir nih, yang kami paling deg-degan nih. Yaitu sketsa. Sekedar informasi. Itu kan sketsa sebenarnya udah beberapa kali dilatih. Ada reading pertama itu 45 menit. Waktu hari Selasa reading blocking itu sejam durasinya. Waktu reading terakhir juga 45 menit. Berarti sekitar segitulah. Jadi dari awal sampai habis harusnya itu sejam. Mainlah kami. Ketika main ada banyak improvisasi yang bikin mulur. Sampai-sampai ceritanya baru setengah udah sejam. Jadi udah kami mulur. Sketsanya juga mulur. Tapi lucu banget. Ada banyak momen kayak Ajis semena-mena hehe. Ajis jadi penyanyi Thailand. Pentil gue dibahas sama Radit. Intinya permainan sketsanya tuh banyak improvisasi-improvisasi yang pada akhirnya bikin mulur. Kami baru setengah jalan, durasinya udah sejam.
Habis gimana ngetawain pentil gua, ya Aji semena-mena hehe, terus Ameng salah masuk. Ini semua jadi alasan kenapa ceritanya mulur. Nah, permasalahannya kami udah janji sama SICC tutup jam segini. Nah, yang main di atas panggung kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Tiba-tiba kami lagi main sketch, saya di tengah jalan, tiba-tiba Rin masuk. Rin masuk bikin monolog closing, ini Rin dalang. Rin masuk langsung monolog closing. Di atas panggung pada bingung semua. Apa yang terjadi ya? Terus Ernest bilang, oh gitu, oh gitu, oh gitu. Terus gue pikir, wah ini gue mesti bungkus sih. Karena Rin walaupun kesannya seperti closing, tidak terasa seperti closing untuk semua orang. Karena kami nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya gue maju, terus gue coba untuk recap seperti apa. Gue kayak simpulkan ceritanya. Terus pemain-pemain lain pada naik, termasuk Hifzi yang baru muncul tuh sebenarnya di part selanjutnya. Jadi Hifzi, semua pemain udah muncul, Hifzi belum. Padahal Hifzi paginya bilang, Bang Banji makasih ya, Bang Banji makasih. Hifzi muncul pada saya belum main, saya dari pagi saya di Krok. Wah itu pecah banget. Nah, yang pada akhirnya kami dikasih tahu sama pemain-pemain yang datang dari backstage, kami dikasih tahu mesti bubar sekarang karena ada polisi. Gue bilang sama anak-anak lain, mesti bubar sekarang karena ada polisi. Yang bener ada polisi. Gue nggak tahu kenapanya. Mulut saya kan ngaco di atas panggung ngomongin politik tuh. Bercandaan sketsa juga bacain politik. Ini juga live streaming. Ternyata belakangan ketahuan, polisi datang untuk mengenforce agar acaranya selesai karena memang janjinya selesai jam 11. Dan itu jam setengah 12. Akhirnya terpaksa dibungkus lebih cepat. Pada akhirnya kami, menurut gue sih ya kami yang salah karena kami banyak mulurnya. Mesti kerja sama dua pihak, kayak kerja sama Gold Life itu kan nabrakin dua kultur dan dua kebiasaan menyelenggarakan event ya. Jadi ini sesuatu yang kami mesti pelajari untuk bisa sinergi lagi ke depannya. Cuman gue bersyukurnya secara acara pecah dari awal sampai akhir. 4,5 jam ketawa mulu. Production value top notch. Audio top notch. Kursi top notch. AC agak berlebihan top notch-nya, dingin banget. Tapi lain-lainnya itu termasuk streaming yang gua sangat sayangkan juga. Kendalanya gua terus terang streaming itu buat gue tuh agak-agak blindsided karena penonton Comika tahu kami udah jalanin streaming dari tahun 2020. Ratusan acara streaming. Penonton streamingnya The Founders itu jauh banget jumlahnya sama penonton streamingnya Komodo Menoy. 3.000 penonton streaming Komodo Menoy. Nggak ada masalah kan? Kemarin ada masalah. Masalah itu ternyata bukan server. Masalah itu kendala teknis lain. Tapi yaitu gue minta maaf dan gue sesalkan. Terutama di awal-awal ya. Di awal-awal orang nggak bisa nonton. Katanya baru mulai lancar setelah gue stand up. Tapi kan ya orang kan bayar untuk seluruh pertunjukan. Sampai akhir acara dari 100% pembeli tiket live streaming yang bertahan adalah 85%. Jadi cukup banyak. Dan kalau lu sering ngerjain live streaming, lu tahu itu angka yang gede. Jadi dari 100% pembeli biasanya itu setengah. Karena ada yang lupa, ada yang ngantuk, ada yang ketiduran, dan segala macam yang ditinggal. Jadi untuk bisa dapat angka itu sebenarnya oke, yang menggambarkan sebenarnya dari 1/4 ke depan tuh udah nggak ada kendala lagi. Tapi bagaimanapun itu jadi masalah lah. Nah, setelah acara itu gue sama anak-anak Founders tuh happy banget. Nggak nyangka kami bisa main sketsa lucu. Itu untuk pertama kali kami lakukan. Terus kami ngomong gini, berasa kayak unfinished business nggak sih guys? Kayak sketsa kita tuh nggak kelar gitu. Apa mungkin kapan-kapan kita main sketsa aja ya? Bikin aja satu sketsa gitu. Itu aja yang jadi mainan kita gitu. Terus anak-anak bilang ya, semuanya ngerasa unfinished business. Cuman kapan ini mau dilakukan nggak tahu. Kemungkinan besar sih, kalaupun jadi masih tahun depan. Tapi itulah The Founders. Gue minta maaf untuk segala ketidaknyamanan baik off air ataupun on air, tapi gue bangga dengan apa yang berhasil dilakukan sama Comika Event bersama dengan Gold Life. It's a very ambitious project. Apresiasi untuk Pak Daniel, CEO kami yang punya ide ini.
dan berhasil menghantarkan ide ini sampai jadi barang gitu dengan segala macam kendala. Dan juga teman-teman dari pihak Gold Life sih yang juga bekerja sama dengan kami dengan sangat baik sampai akhirnya terjadilah acara seperti ini. Itu deh, itulah acaranya, itulah The Founders. Kasih tahu di kolom komentar momen favorit lu dari show The Founders untuk yang nonton baik langsung ataupun streaming. Dan apa lagi, hari Minggu ngapain? Nggak ada, tepar gue. Hari Minggu ngapain gue? Hari Minggu nggak ada. Oh my God, hampir gue lupa. Hari Minggu gue mampir ke YouTube-nya Pak Ahok. Ahok ini kan jadi materi stand up gue ya di The Founders. Baru aja malam ya gue impersonate Ahok. Besoknya gue mampir ke YouTube Ahok. Jadi gue sebenarnya awalnya tuh niat untuk ngundang Pak Ahok untuk skakmat. Dalam komunikasi tersebut ditawarin, Panji mau mampir nggak ke YouTube Pak Ahok? Nanti Panji minta langsung sama Pak Ahok, mau nggak mampir ke skakmat? Gue bilang oke, deal. Datanglah gue. Namanya Ask Ahok Anything, AAA, A3. Ada Pak Ahok sebagai hostnya yang nanya-nanya, dan beliau mengundang dua pihak. Gua, pelawak, stand up comedian, dan Andini Effendi, jurnalis. Ahok tuh pengen ngomongin soal isu kekinian, lalu nanya sama jurnalis dan stand up comedian, kita ini bisa apa? Pas gue nyampe, gue mampir, ini dikerjainnya di rumahnya Pak Ahok. Pas gue nyampe, disuguhin makan, enak banget. Gue lupa lagi restorannya namanya apa. Tapi restorannya daerah Menteng. Restorannya enak banget, mewah banget. Lu pernah nggak makan dry age kakap? Gokil bro. Makan, disitulah gue pertama kali ngobrol lagi sama Pak Ahok. Beliau ingat waktu itu pernah mampir ke Provokatif Proaktif Radio di Hard Rock FM Jakarta tahun 2010. Terus cerita-cerita dan segala macamnya masuk ke taping. Sumpah tapingnya lucu banget. Ini orang di episode-nya bilang, saya ini mesti hati-hati sama omongan saya sendiri kan. Gitu. Saya mesti banyak ngerem gitu. Pas taping, mulutnya runyam kemana-mana. Krunya aja sampai ketawa mulu, gimana sih Pak? Gue tuh sampai nangis. Gue copot kacamata sampai nangis ngetawain Pak Ahok. Lucu banget itu. Nah di akhir episode tersebut, kan jadi segmennya dibagi dua. Ahok yang nanya ke kami, lalu kami yang nanya ke Ahok. Ketika durasi udah habis, gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Gue nanya sama Pak Ahok. Pak Ahok, saya sama Andi ini kan udah mampir ke itu Pak Ahok. Pak Ahok mau nggak mampir ke skakmat dan mampir ke uncensornya Andini? Oh ya pasti mau lah. Gitu. Oh deal. Akhirnya dapat deh jadwal tapingnya. Ya, di episode minggu depan. Lu akan ngelihat tapingan. Lebih depannya lagi deng. Lebih depannya lagi. Tapi nanti lu akan ngelihat episode tapingan gua dengan Pak Ahok untuk skakmat. Kalau semuanya lancar. Takutnya kan kenapa-kenapa ya. Tapingnya belum terjadi. Dan itu menyenangkan. Pas fotonya gue naikin, meledak. Haters pada bingung. Orang-orang yang gak bisa move on dari pilkada, orang yang masih pakai jaket pilkada, bingung ngeliat itu. Syukurin. Siapa suruh? Udah 2025, palanya masih di tahun 2016, 2017. Ngapain? Tapi itulah apa yang terjadi di minggu ini. Semoga lu happy. Setidaknya episodenya panjang. Dan kita ketemu di episode berikutnya. Untuk membahas apa yang terjadi seminggu dalam kehidupan seorang Panji Pragiwaksono. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000
lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Anjay, Ade Jawa masuk lagi ke dalam vlog. Halo guys, Gokil. sekarang Nyong lagi nang Bogor. Nongkrong sama founder, gokil. Ade Jawa nongkrong sama founder, ngeri. Penemu. Nemu apa? Founder. Lucu nih. Nemu apa? Lucu nih. Nggak boleh. Senior dan founder nggak boleh dibercandain Mas Panji. Oh gitu. Boleh. Founder ban dalam. Aduh.